Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raifan Nurbaiti, jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung, kelas 2A, mata kuliah Studio Perancangan 1. Yang terhormat, dosen pembimbing Ibu Risa Saputri, SARS, MARS, dan dosen penguji Ibu Dewi Risa Indriana, STMT. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari tugas besar Stuper Perancangan Arsitektur 1, yaitu merancang salon dan spa. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang data existing yang berlokasi di Jalan Tanjung Pura Benua Melayu, Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243. Dengan luas lahan 500 meter persegi atau 25 meter kali 20 meter. Alasan saya memilih lokasi tersebut karena Jalan Tanjung Pura merupakan jalur pelayanan utama sehingga dapat mudah diakses. Selain mudah diakses, Jalan Tanjung Pura merupakan jalan umum yang ramai dilewati. Jalan Tanjung Pura memiliki luas bangunan sebesar 400 meter persegi dan garis sepadan bangunan simetris Jalan Tanjung Pura yaitu 14,50 meter persegi dan KDH-nya adalah 50 meter persegi. Selanjutnya saya akan membahas analisis site yang pertama, yaitu sirkulasi dan aksesibilitas. Data existing, sirkulasi keluar masuk site berada depan site, yaitu pada Jalan Tanjung Raya di bagian kiri site. Terdapat Gang Martapura 2, dan di bagian depan site terdapat Jalan Tanjung Pura, yaitu jalan atau biasanya disebut dengan jalan arteri. Jarak dari site ke lampu merah Jalan Tanjung Raya sekitar 107 meter. Jalan Tanjung Pura yang berada di depan site rawan macet karena dekat dengan lampu merah. Jalan ini sangat ramai dilewati pada saat jam tertentu, seperti jam pagi dan jam sore. Respon yang saya berikan untuk sirkulasi dan aksesibilitas yaitu sebaiknya tambahkan sirkulasi keluar kendaraan di bagian utara site yaitu Jalan Gang Martapura 2. Sirkulasi keluar dan masuk dibedakan agar lebih teratur dan tidak mengganggu lalu lintas. Pada bagian sisi barat site dibuat sirkulasi masuk ke site dan sirkulasi keluar di bagian barat site. Selanjutnya, yang kedua, yaitu membahas tentang analisis site, kebisingan. Kebisingan paling tinggi berasal dari Jalan Tanjung Pura. Kebisingan berasal dari suara kendaraan yang lalu lintas. Kebisingan sedang berasal dari Gang Martapura 2. Karena suara kendaraan pemukiman yang keluar masuk gang. Sedangkan kebisingan rendah berasal dari belakang site, yaitu rumah pemukiman. Jadi, respon yang saya berikan untuk analisis kebisingan yaitu sebaiknya bangunan mundurkan atau jauhkan dari tempat yang menghasilkan kebisingan yang tinggi, sekitar 9,3 meter. Untuk mengurangi kebisingan dari luar, dapat menggunakan patch panel dinding akustik stiker dengan ukuran 12 x 12 x 0,4 inci dan tanamkan pohon yang dapat meredam suara, yaitu pohon tanjung. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis site arah matahari. Pada bagian timur site tidak terlalu terkena sinar matahari pagi karena terhalang masjid 2 lantai di sebelahnya dan bagian barat daya site
terkena sinar matahari siang, yang bagian barat site dominan terkena matahari sore, dan bagian timur laut site terkena matahari siang sore. Respon yang saya berikan untuk analisis arah mata angin yaitu sebaiknya menggunakan atap UPVC, juga dapat membuat ruangan di bawahnya terasa lebih sejuk dan karena aliran udara yang lancar, dan menggunakan panel dinding luar tembok cukup ditelur, tidak perlu diaci, dan motifnya juga seperti granit. Manfaatnya sebagai penahan panas dari luar bangunan. Diperlukan juga vegetasi berupa tanaman hias, seperti tanaman panel hijau. Selain membuat ruangan terlihat arsi, tanaman hias juga dapat menyerap udara panas. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu analisis site vegetasi. Pada bangunan site memiliki sedikit vegetasi dengan satu jenis pohon, yaitu pohon akasia. Vegetasi pada bagian depan site dapat dipertahankan karena berfungsi sebagai filter kebisingan dari arah jalur Tanjung Pura dan untuk peneduh site. Jadi, respon yang saya akan berikan untuk analisis site vegetasi adalah bagian barat daya saat ditanami pucuk merah dengan ketinggian 1 meter agar tidak menutupi view dari luar, dan menanam pohon tanjung yang dapat mencegah angin dan mengurangi polusi udara. Menanam pohon ketapang kencana. Manfaat utama pohon ketapang kencana adalah sebagai peneduh jalan dan halaman. Pokok tersebut bisa tumbuh 10-20 meter. Selanjutnya yang kelima yaitu analisis site utilitas. Terdapat satu lampu jalan dan satu lampu dalam site, satu penerangan di dalam site. Tidak cukup dengan lahan yang luas yang berukuran sekitar 500 meter persegi. Jadi respon yang saya berikan untuk analisis utilitas adalah sebaiknya pemasangan lampu ditambah di area site, yaitu pada bagian barat laut dan tenggara, sebanyak 5-6 titik lampu. Perletakan titik lampu pencahayaan himpunan pepohonan. Lampu jalan dipasang di tepi jalan raya. Selanjutnya yang keenam yaitu analisis site drainase. Pada bagian site terdapat drainase di depan site. Ukuran drainase atau selokan yaitu sekitar 1 meter. Selokan berfungsi dengan baik dengan terbuktinya tidak terjadi banjir maupun genangan air di lokasi site. Selain bukaan selokannya besar, ke dalam selokan cukup dalam, sekitar 50 cm. Respon yang saya berikan adalah perlu dilakukan pembersihan selokan secara rutin. Perlu selokan tambahan di samping site karena bangunan salon dan spa banyak memerlukan air bersih, sehingga saluran air kotor mengalir langsung ke selokan. Dan yang terakhir, selokan terbuka sebaiknya diberi penutup dari beton agar tidak mengganggu visual site dan dapat dimanfaatkan sebagai trotoar. Yang terakhir pada analisis site yaitu adalah view keluar dan view ke dalam. Pada bagian barat laut terdapat Jalan Tanjung Raya diberi tanaman hias, dan bagian view barat daya diberi tanaman rumput pagar rendah agar tidak menutupi view bangunan atau komersial. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menunjukkan kesimpulan analisis site. Nah, ini adalah identifikasi pelaku dan pola aktivitas pelaku. Dan ini adalah salah satu persyaratan ruang yang sebelum kita ingin membangun ruang, kita harus perlu
persyaratan ruang yang akan kita atur terlebih dahulu. Selanjutnya adalah ini contoh organisasi ruang yang saya akan bangun dan zoning ruang. Nah, selanjutnya ini adalah contoh matriks dan bubble diagram dari denah sebelumnya. Selanjutnya yaitu besaran ruang. Besaran ruang ini sangat perlu untuk bangunan kita karena di dalamnya terisi ukuran-ukuran ruang yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya yaitu ini contoh konsep bangunan gubahan bentuk saya. Bangunan salon dan spa ini terinspirasi dari bentuk segi lima dan balok, yang dimana segi lima ini mencerminkan Pancasila Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu karakter warna dan material. Nah, ini adalah animasi bangunan yang saya rancang yaitu salon dan spa. Tugas besar studio Kancangan 1. Nah, itu tadi video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.